Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbil ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrat tahirin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad warzuqna ru'yata wajha habibika sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna syafa'ata habibika sayyidina Muhammad wa adkhilnal jannata ma'a habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna tauba qabla al-maut wasyahada 'indal maut wal jannata ba'dal maut walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai, kami muliakan segenap para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu majelis ilmu, para ahli surga, sesuai dengan nama di tempat saat ini kita berada, yaitu Masjid Miftahul Jannah. Fathul Jannah. Jannah adalah surga, fatah, terbuka, surga yang terbuka. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali pintu surga terbuka lebar bagi kita di sini semua maupun yang mendengarkan suara ini. Amin ya rabbal. Khususnya yang saya muliakan Ketua Pembina Yayasan Fathul Jannah, Bapak Dr. Andi Usman. Mohon maaf Pak, saya di kursi ini, mohon izin juga. Mudah-mudahan Bapak Doktor sehat selalu, panjang umur, dalam keadaan taat dan ibadah. Juga yang saya hormati Ketua Pengawas Yayasan Fathul Jannah, Haji Abdullah, Sarjana Hukum. Pak Haji, insyaallah di belakang ada. Lalu semua pengurus Yayasan Fathul Jannah, tokoh masyarakat, hadir bersama kita Bapak Sadri Pecong. Pecong betul, Pak Sadri. Gimana orang Bapak? Lalu hadir juga bersama kita Bapak Haji Mustafa. Bapak Haji Mustafa, dan bapak-bapak yang lain yang mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya, kita doakan mudah-mudahan sepuh kita panjang umurnya, sehat badannya, jauhkan dari segala penyakit dan musibah. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya muliakan para kiai, para ustadz, para habaib, para ajengan. Ada sahabat saya Ustadz Musawifin. Ini adalah salah satu teman dekat saya waktu mondok dulu di Pondok Pesantren Darul Ghawat Dakwah Pasuruan, Jawa Timur. Dan juga semua, khususnya salam hormat ini saya haturkan kepada yang hadir di sini dari kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ibu-ibu yang di belakang ya, apa di samping, di belakang, di samping, insya Allah walaupun tempatnya agak ke belakang, tapi ibu-ibu ini adalah rombongan yang masuk surga pertama kali, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya saya sapa para pendengar radioku 88 FM Pontianak dimanapun Anda berada, serta para pemirsa yang menyaksikan acara ini secara live
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya cintai, mohon maaf, saya ini nggak layak berbicara di sini, nggak pantas. Banyak orang yang lebih pantas, yang lebih tinggi ilmunya daripada saya, yang lebih hebat daripada saya. Akan tapi karena permintaan panitia dan beberapa masyarakat, maka sam'an wa ta'atan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya kepada diri saya pribadi. Tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari saudara kita Panca. Beliau hafiz Quran, juara MTQ juga, macam-macam prestasinya disebutkan. Pemain film bersama Syekh Ali Jabir Allah yarham. Malu kita, Pak. Kita Allah kasih nikmat mata. Beliau disebutkan tunanetra. Ini bukan suatu aib, ini bukan suatu kelemahan, tidak. Ini justru kemuliaan yang Allah berikan. Kita punya mata, tapi sudah berapa juz kita baca Quran? Beliau Allah cabut kenikmatan yang seakan-akan menurut kita itu sebuah kekurangan, tapi justru saya anggap itu kelebihan, Pak. Kelebihan dari Allah. Kok bisa kelebihan? Hafal Quran. Kita punya mata, jangankan hafal Quran, baca ya 2 kali. Sekali kalau ada yang meninggal, 2 kalau ada yang kesurupan. Betul? Ada kesurupan bawa mencari. Kalau ada yang meninggal bawa buka Quran. Kalau tak ada 2 macam itu, mungkin tidak mau membaca Al-Quran. Paling Ramadan, bentar lagi Ramadan. Mudah-mudahan sampai bulan Ramadan. Amin. Itu pun kalau ada AC hidup. Kalau ada ST, ada kue disediakan pihak masjid. Kalau tak ada AC, tak ada kue, tak ada ST, jangan haraplah nak baca Quran. Malu. Kita Allah kasih mata, tapi kita tidak gunakan untuk yang baik-baik. Beliau hafal Quran entik, saya sendiri malu. Ya Allah, nikmatnya hafal Quran 30 juz. Sudah 1 tiket dipegang. Apa? Tiket orang yang hafal Quran, jasadnya akan kekal di alam kubur. Orang yang hafal Quran di alam kubur jasadnya tidak hancur. Kenapa? Dijaga oleh Allah SWT. Sedangkan di alam kubur jasadnya dijaga oleh Allah. Bagaimana nanti di hari kiamat? Ingat adik Panca, kalau nanti hari kiamat, tolong selamatkan kami. Khususnya Habib Ali yang banyak dosa ini, yang banyak khilaf ini. Cari Habib Ali. Habib Ali mana? Habib Ali mana? Datang malaikat, transin dia. Tolong selamatkan kami. Karena apa? Banyak orang-orang mulia yang Allah cabut nikmat matanya, tapi jadi orang besar. Salah satunya siapa? Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Sahibul Huraidah. Dia dari kecil buta, tapi walaupun buta mata dunianya, Allah bukakan mata hatinya. Sehingga dari kecil, dari umur-umur seperti beliau ini, diajak main sama teman-temannya. Dan temannya ini jahil, iseng. Biasalah, nama budak. Dibuat lubang, lari, dipegang, dituntun, nanti dekat lubang, Habib Ahmad didorong, jatuh ke lubang, dia jatuh ketawa. Jatuh. Begitu lari main, Pak, dekat lubang, Habib Ahmad yang matanya buta itu ternyata Allah bukakan mata hatinya, tahu di depan lubang, beliau loncat, Pak. Malah temannya yang buat lubang itu jatuh ke dalam lubang. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas umur 10 tahun sudah kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Ada lagi gurunya, siapa namanya? Yang kita kenal dengan rotibnya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Namanya Rotib Al-Haddad. Beliau dari lahir sudah buta karena disengat kalajengking. Tapi beliau umur 9 tahun sudah dibawa Nabi Muhammad SAW untuk menghadiri perkumpulan para waliullah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Umur 9 tahun Habib Abdullah Haddad. Bahkan beliau menjadi pemimpin para wali terlama, yaitu selama 40 tahun. Pemimpin para wali loh, Pak, bukan pemimpin presiden loh ya. 40 tahun wali terlama. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau buta orangnya. Walaupun buta, ngarang kitab Silsilah Kutub Imam Al-Haddad. 10 judul kitabnya.
Kita punya mata, apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita berikan daripada berupa manfaat. Kadang mata kita nyakiti orang. Orang nengok kita sakit hati. Kita nengok orang dia takut. Kita punya tangan. Kadang tangan ini bukan kita gunakan yang baik-baik, malah mudarat. Tangannya tidak mudarat, tanda tangannya mudarat. Begitu ditanda tangan ke atas, hilang tanah orang 2 hektar. Kita punya kaki, tapi kaki ini tidak kita gunakan untuk hal-hal yang baik, malah melangkah tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah SWT. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut akan kami kunci mulut-mulut mereka. Nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka, kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami adalah tangan-tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kepada kami apa? Kaki-kakinya. Berbicara, bersaksi atas apa? Bima kanu yaksibun, atas apa yang dulu mereka lakukan dulu di dunia. Yang ngomong bukan mulut, Pak. Kalau kita di dunia, kita salah, kita disidang di pengadilan, yang ngomong mulut. Mulut bisa berbohong, mulut bisa bersilat lidah, mulut bisa berdusta, betul? Itu di dunia. Bisa dia lewat korupsi nyata, tapi karena mulutnya pintar, bisa jadi nggak hukum, lolos dia dari lubang jarum. Tapi kalau penghakiman Allah nggak bisa. Penghakiman Allah nggak bisa. Duit yang sebanyak apapun tidak manfaat. Kenapa? Yang ngomongkan mulut, tangan. Tangan kanan nanti ngomong, ya Allah, ini tangan kanan dulu di dunia digunakan untuk membuka Al-Quran. Ya Allah, ini tangan kiri dulu di dunia digunakan untuk sedekah. Ya Allah, ini tangan kanan dulu digunakan untuk mengusap anak yatim, menyambangi pondok pesantren, menggunakan untuk hal yang bermanfaat. Pokoknya bersaksi. Kaki juga bersaksi. Aku bersaksi, Allah, ini kaki orang dulu nih digunakan untuk melangkah ke masjid, melangkah ke majelis taklim, iktikaf, ke tempat-tempat yang baik, mencari nafkah yang halal. Itu bersaksi itu. Tapi kalau kebalikannya, ya Allah, aku bersaksi, ini tangan dulu digunakan untuk nampal istri. Istri tak ada skala, minta peling. Ya Allah, aku bersaksi, ini tangan pernah digunakan nempeleng anak. Anak tak ada salah, minta rajang. Tak bisa ngontrol emosinya. Ya Allah, aku bersaksi, ini kaki pernah digunakan ke clubbing malam. Tahu clubbing? Diskotik, tempat malam. Bagus lah kalau bapak tak tahu, tak usah tahu lah. Dia tak usah ke sana, ya. Ini kaki digunakan kemana? Tempat diskotik, tempat maksiat, tempat riba, tempat yang dilaknat oleh Allah SWT. Mereka akan bersaksi. Semua mata, mulut, hidung, telinga, semua akan bersaksi hari kiamat. Kira-kira yang akan kita saksikan di hadapan Allah itu apa? Termasuk kita hadir di tempat ini, semua yang ada di sini akan bersaksi atas kita di hari kiamat nanti. Sejadah akan saksi. Makanya kalau kita sholat itu makruh sholat di satu tempat situ terus. Dari awal masuk masjid sampai di mati tak pernah berubah, pojok terus. Kenapa di pojok? Sejuk, ada AC. Tak mau pindah-pindah, itu makruh, Pak. Pojok ya bos, tak pernah pindah, makruh. Kenapa? Saksi dia satu ya, sejadah pojok aduh. Disunahkan sholat itu pindah-pindah. Hari ini sini, besok sini, lusa pojok. Tapi janganlah turun sop dua. Nanti kenapa aku tak depan? Wah, ada bosan depan, nanti ada depan lah. Salah itu. Kata Habib tadi kan banyak saksi. Ada depan dan sop satu pindah-pindah. Kalau perlu pindah masjid, tidak apa-apa. Untuk memperbanyak saksi. Ini nanti sejadah nih Pak akan bersaksi di hari kiamat. Cek, coba seorang nanti. Akan bersaksi. Lalu kita duduk nih, sarung, baju, songkok, semualah. Termasuk cana kolo pun bersaksi. Bersaksi di hari kiamat. Kenapa? Karena kita menggunakan semua yang di badan kita untuk hadir di tempat yang baik. Kaki bersaksi,
Tangan bersaksi, mata bersaksi, telinga bersaksi. Aku bersaksi Allah, telinga ini digunakan pada hari Jumat malam 28 Rajab di Masjid Fathul Jannah mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Itu di hari penghakiman. Nah, kira-kira apa yang sudah kita siapkan? Bentar lagi ini Ramadan nih. Bentar lagi Ramadan. Apa Ramadan itu? Bulan untuk menambah amal ya. Bulan untuk yang tak pernah baca Quran, Ramadan harus rajin baca Quran. Betul? Yang tak pernah berzikir bulan Ramadan harus tambah banyak zikirnya. Yang tak pernah salawat, yang tak pernah sedekah, kata orang kita, masin, pelit, kedekut, garam betuku. Pokok masin lah. Bulan Ramadan tambah banyak sedekah lagi. Kenapa? Pahalanya lagi obral. Yang biasa baca Quran 1 huruf 10, bulan Ramadan jadi 300 sampai 700 pahala. Pertanyaannya, sudah terbiasakah kita membaca Al-Quran? Kayak beliau ini kan, Masya Allah. Orang dulu tuh Pak, kalau udah masuk bulan Ramadan, siapa namanya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau masuk bulan Ramadan khatam Quran 32 kali Pak. 32 kali. Imam Abu Hanifah kalau masuk bulan Ramadan khatam Quran sebanyak 64 kali. Habib Abdurrahman As-Segaf bagi Mugaddam Tsani, beliau khatam Quran 1 hari 8 kali. 4 kali di pagi hari, 4 kali di malam hari. Habib Abdurrahman As-Segaf. Bahkan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu khatam Quran sehari 320 kali. Sehari, bukan sebulan, sehari 320 kali. Itu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Alawi Bajahdad, saking seringnya baca Quran, beliau yang ngajarkan Quran langsung Rasulullah SAW. Habib Ahmad bin Alawi Bajahdad. Kita adik tu. Ada orang nanya saya pernah nanya orang, kau khatam Quran dah berapa kali? Sekali. Bila dulu pas sunat gitu. Pas sunat. Kalau tak khatam tak sunat gitu. Tanya umur dah berapa? Umur dah 35 dah. Dari sunat sampai 35 belum khatam Quran lagi. Malu sama ulama dulu. Apalagi ini bulan Ramadan. Ada satu ulama kalau bulan Ramadan dia tak baca Quran. Kalau yang lain yang tadi Anda sebutkan itu bulan Ramadan baca Quran. Kalau ini tak baca Quran, siapa? Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, Sahibul Kawakib Mubi'ah. Beliau kalau bulan Ramadan tak baca Quran, Pak. Ini boleh nih, bagi yang tak mau baca Quran bulan Ramadan, ikut beliau nih. Kenapa? Karena kalau bulan Ramadan baca Quran, puasanya batal. Kok bisa? Karena beliau sudah sampai kepada makom saking seringnya membaca Al-Quran. Beliau itu sampai kalau membaca Al-Quran saking nikmatnya itu air liurnya berubah menjadi madu. Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, saking nikmatnya baca Quran, air liur berubah jadi madu. Orang puasa kalau minum madu batal nggak? Batal. Makanya beliau enggak mau membaca Al-Quran karena takut puasanya batal. Nah, kalau bapak-bapak sini, ngapa tak baca Quran? Karena kalau baca Quran nanti puasanya batal. Kok bisa? Karena air liurana basi gitu. Macam mana tak basi? Baca Quran tak pernah, ngomongkan orang, mulut ni riba, fitnah, gunjing, ngomong kotor, semua ada bertumpuk di mulut kita. Betul tak? Tetangga dapat beat, panas saja dia. Baru dapat motor baru. Tetangga dapat motor baru, tetangga yang suka dia yang panas. Orang mulut tak boleh dapat orang ni nikmat, hatinya kotor. Maka mulut kita, Pak Ustaz, tolonglah bacakan doa. Kata orang sini ayat susah. Tolonglah bacakan ayat susah buat doa kan. Susah apa? Inilah anak saya, isteri saya ni, keponakan saya, menantu saya bentar lagi mau melahirkan. Tolong Pak Ustaz doakan biar lancar proses saya. Dia doaku, besok aku guguran bini orang. Kenapa? Macam mana nak mulutnya dosa semua. Kita tengok orang dolok-dolok tu kan. Orang dolok-dolok tu apa baca Fatihah ya?
tiup barokah. Kenapa? Karena orang-orang soleh dulu dia tak pernah riba, tak pernah fitnah, tak pernah gunjing, tak pernah nguluk-nguluk orang, tak pernah nyakat orang. Nah, tak pernah nyakitkan orang. Omongannya baik-baik, omongannya baca Quran, zikir, salawat, tasbih, istighfar, tahlil, semua dibaca. Baca Fatihah, barokah, Pak. Itu orang soleh. Kalau kita bukan soleh, bukan belonggok dosa kita. Betul? Itu orang dulu. Baca Qurannya sering, bentar lagi Ramadan. Kalau kita tidak terbiasa baca Quran, mulai dari bulan Rajab nih, nggak bakal bisa baca Quran di bulan Ramadan. Apa kata ulama? Disebutkan, man qama bihormati Rajab, waffaqahu Allah liqiyami bihormati Syaban. Barang siapa yang capek-capek, ini masuk hikmah Isra Mi'raj. Barang siapa yang capek-capek, banting tulang, kerja keras, dia beribadah di bulan Rajab, waffaqahullah lil qiyami bi hurmati Sya'ban. Allah akan mudahkan dia untuk beribadah di bulan Sya'ban. Wa man waffaqahullah lil qiyami bi hurmati Sya'ban, waffaqahullah lil qiyami bi hurmati Ramadan. Barang siapa yang sudah Allah mudahkan untuk beribadah di bulan Sya'ban, nanti dia bulan Ramadan akan gampang beribadah, Pak. Barang siapa yang sudah Allah mudahkan beribadah di bulan Ramadan, hafizahullah min Ramadan ila Ramadan. Allah akan jaga dia dari Ramadan besok sampai Ramadan tahun depan. Wa harramahullahu 'alan niran, dan Allah akan haramkan jasadnya dari siksaan api neraka. Artinya apa? Ini bulan Rajab penentuan. Jangan hanya gebiar Isra Mi'raj, gebiar. Oh, tabligh akbar, ramai yang datang. Kenapa? Makanannya nyaman. Ustaznya lucu. Balik dapat oleh-oleh. Ramai tu, dapat kuih lagi. Gebiar. Tapi balik ke rumah kita tak dapat oleh-oleh. Cuma dapat nasi ya. Oh, berkah nasi ni, berkah. Berkah tapi tak ada mau berusaha. Berusaha mana ada berkah? Ini kita balik dari rumah ini harus ada oleh-oleh dibawa. Kenapa? Kalau kita kepengen gampang beribadah di bulan Ramadan, Rajab ini penentuannya, Pak. Kalau kita kepengen gampang baca Quran bulan Ramadan, Rajab harus capek-capek dulu. Ambil Quran, baca. Jangan dibiarkan berkapuk Quran lu. Ada saya masuk rumah, ya Allah, Quran tu berdebu. Ditaruh di atas pintu. Saya tanya, apa ni Pak? Ditaruh di Quran. Apalah ditaruh di atas pintu? Kan ada jendela. Tak tahu lemari ke apa. Biar tak ada masuk hantu, pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, Pak Ustaz. Cimat. Rumah pintu 3. Saya bilang, apa tahu situ, sini tak masuk. Kok ada ketawa, tak ada duit nak beli lagi. Quran tu dibaca. Ada kata Allah Al-Quran, Iqra, bacalah, baca. Bukan ditaruh, bukan dipejeng, bukan dipajang itu, bukan. Ini orang HP yang mewah. iPhone 12. Androidnya yang 10-20 juta tu. Wah, mewah HP. Install aplikasi Al-Quran buat gaya ya. Baca tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibaca Quran. Kalau bulan Rajab sudah terbiasa baca Quran, Sya'ban akan terbiasa baca Quran. Bulan Sya'ban terbiasa baca Quran, Ramadan tambah gampang lagi, Pak. Tak perlu ada tadi omongan tu AC, ST, kue, air. Tak perlu, baca seorang. Nikmat, dia merasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Tapi kalau dia tidak mendapatkan kenikmatan baca Quran, biar ada ST, tak ada mau deh. Apa lagi budak-budak ni? Bagus aku balik rumah, pusing gitu deh. Tak faham deh. Betul tak? Orang tua banyak berkalut dah. Pak Ustaz, tolonglah Pak Ustaz, masukkan saya ke dalam pesantren ni. Ngapa pula? Allah Pak Ustaz, anak saya ni semenjak sekolah online ni 2 jam nak dia tu belajar tu, 22 jam main game. Habis kuota. Longgok kita masukkan ke pesantren. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya gebiar-gebiar, harus ada oleh-oleh, harus usaha. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu membaca Al-Quran, mudah dengan Al-Quran, kumpulkan aku bersama kau dan matikan aku dalam keadaan membaca Al-Quran. Tapi tak pernah mau usaha baca Al-Quran. Nah, bakal bisa.
Ada orang berdoa gini, ya Allah jadikan aku orang yang sabar ya Allah. Doa ni mak, sampai nangis-nangis darah dia berdoa. Allah uji coba. Allah uji coba. Pergi Jumatan. Pergi di Jumatan. Pergi pakai sendal mahal. Balik sendal jepit. Kalau dia mana sendal aku ni? Nak curi orang, marah dia. Kurang ajar. Siapa yang ambil sendal aku ni? Tak tahu dia siapa aku ya. Doa kali benar-benar mampus dari tengah jalan yang ambil sendal aku. Kurang lagi dia ngomong, nanti dah akan kutuntut dia. Ku cari dia ni, orang yang ambil sendal aku ni. Mampus dari tidak akhirat. Wah, umpama sumpah serapah gua. Ini orang yang nak mau jadi orang sabar ni. Kesian model-model orang begini ni masuk surga telat. Pak Haji, kenapa? Dia berdoa ni tiap malam, ya Allah, jadikan aku orang yang sabar ya Allah. Diuji oleh Allah SWT. Apa diujinya? Pak Haji. Pak Haji tu tadi kena olok-olok sama si anak tu. Iya ke? Dia ngolok saya apa? Kata Pak Haji ni PKI. PKI? Betul lah. Iya PKI. Apa PKI tu? Pendek, kecil, hitam. Marah dia. Orang ajar, saya kena olok-olok. Awas gue ya, nanti di akhir kutuntut dia. Ini model-model dua orang tadi ni yang suka nuntut-nuntut di akhirat. Di surga ketinggalan. Masuk surganya telat. Ketinggalan rombongan masuk surga. Kok bisa? Saya mau tanya sebelum saya sebutkan alasannya. Mau nggak ketinggalan rombongan masuk surga? Mau nggak ketinggalan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kok bisa? Nanti di hari kiamat, di tengah hiruk pikuk susahnya hari kiamat, bayangkan Pak, lebih daripada ratusan bahkan jutaan miliar kumpul dalam satu tempat namanya padang mahsyar. Panas, matahari sejengkal di atas kepala kita. Ya kan riwayatkannya seperti itu. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke mata kaki. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke pinggulnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke dadanya. Ada yang tenggelam satu badannya sekaligus. Tergantung amalnya masing-masing. Oh pokoknya menakutkan lah, serem. Melihat wajah ini, wajah pemakan riba, wajah penghardik anak yatim, wajah yang suka korupsi, wajah yang suka melarikan wakaf orang, wajah yang suka nyuri tanah, macam-macam. Allah ubah semuanya. Mengerikan. Tapi kata para ulama, ada sepertiga daripada umat ini akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Mereka masuk surga bareng Nabi Muhammad SAW. Ketika yang lain pada ketakutan, rombongan lalu terbelah. Ada jalan di atas mereka, yaitu jalan sepertiga umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ini rombongan sepertiga umat nih masuk surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad. Dia di bawah masih nyari, mana yang dulu nyuri sendal saya ya? Mana yang dulu suka nyakat saya ya? Mana yang dulu suka nguluk-nguluk saya? Dicari. Kesian, dia masih nyari yang nyuri sendal dia. Ini rombongan udah sampai masuk surga duluan. Kira-kira mau ketinggalan rombongan? Mau ketinggalan rombongan? Jangan suka nuntut-nuntut. Tapi jangan pula habis ini sendal anak dicuri ya. Nyeker pula anak balik nanti. Maka bulan Rajab ini kata Tuhan sabar. Diolok orang sabar. Maafkan, dah usah dituntut. Ada yang kalau kita Pak, bapak diolok sama si anak tu, bapak diejek sama si anak tu, bapak diganggu sama si anak tu. Dah, tak apa. Memang saya seperti itu. Bapak tak marah? Tidak. Bapak tak mau nuntut? Tidak. Kenapa bapak tak mau nuntut dia? Kalau saya nuntut dia, saya takut di surga dan di akhirat ketinggalan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Bapak tak mau ketinggalan rombongan. Biarlah dia nguluk-nguluk bapak. Yang penting bapak di akhirat selamat bersama Nabi Muhammad SAW. Allah. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Tentu nggak gampang. Mau besok Allah uji coba. Sabar. Apa kata Piramli? Sabar. Ya ini bilang itu. Cobaan. Ya, kalau ada yang ngolok-ngolok bilang cobaan. Nih kata Piramli itu. Sabar. Dari Rajab kalau berhasil Rajab, Sya'ban berhasil Ramadan. Itu dua dah. Apa tadi? Sabar. Pertama Quran, kedua sabar. Quran nih dan yang lain-lain, zikirnya, istighfarnya, sholawatnya, macam-macam itu mulut. Yang kedua sabar. Sabar nih hati. Marah, jangan marah. Bagaimana cara melawan marah? Kita tuh kan kalau marah itu kita merasa kita lebih baik daripada orang, ya.
Kalau kita marah, misalkan kalau Allah marah, kurang ajar, berani-beraninya dia ngejek saya, dia nggak tahu siapa saya. Kenapa kita marah? Karena kita merasa lebih baik daripada orang yang kita marahi. Nah, caranya bagaimana? Caranya kata ulama, jangan sampai terbersit di hati kita merasa lebih baik daripada siapapun. Jangan. Baik dia itu tua, baik dia itu muda, selalu kita tanamkan di hati kita bahwasanya kita lebih rendah daripada dia. Demi Allah Pak, saya walaupun ceramah di kursi, saya tanamkan di hati saya adalah manusia yang paling hina di masjid ini, bahkan di dunia ini saya yang paling hina. Jangan sampai kita merasa sombong, tidak boleh. Makanya ada cerita Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Beliau ini pemimpin para wali, Pak. Namanya wali kutub, pemimpin para wali. Bagaimana bisa beliau ini menjadi pemimpin para wali? Dari kecil dididik bapaknya. Bapak tuh dididik dari kecil, bukan dikasih HP Mobile Legends, bukan. Dari kecil dididik. Bagaimana didikan abahnya? Ini Habib Abu Bakar mau mondok, izin sama abah. Bah, ya bapak, Abu Bakar mau mondok nih Pak. Lihat nih, bagaimana cara merasa diri kita lebih hina daripada orang lain. Pak Bakar mau mondok Pak, apa kata bapak? Nah, kamu akan bapak pondokkan, tapi dengan satu syarat. Apa? Besok pagi kau keluar pagi-pagi, kau keliling kampung nih, cari orang yang lebih mulia daripada kamu. Kalau kamu berhasil menemukan orang yang lebih mulia daripada kamu, baru bapak mondokkan kamu. Oh gampang kata anak. Udah kecil-kecil nih. Gampang. Besok Pak, iya besok. Pokok kau cari orang yang lebih mulia daripada kau. Kalau kau dapat, baru boleh mondok. Kata bapak, enggak, besok pagi habis sarapan jam 7 kuah cari. Apa yang dia pertama kali? Orang tua tengok. Semua. Assalamualaikum Salam. Dah mati. Wah, ini orang tua ni. Umur dah 70-80 tahun, tak mati. Tentu saya lebih mulia daripada dia. Kenapa? Dia udah tua. Saya masih muda. Dia bertarik mati, tak bisa solat, tak bisa baca Quran. Saya masih muda. Saya bisa solat, saya bisa baca Quran. Dia tua banyak dosa. Saya kecil dosa sikit. Kata Habib Abu Bakar kecil. Dah. Begitu bubar, begitu pisah, jalan beberapa langkah mikir dia. Iya sih, bapak itu lebih tua daripada saya. Tapi siapa tahu pahala dia lebih banyak pada saya. Dia kan lebih tua. Artinya solatnya lebih banyak. Baca Qurannya lebih banyak. Zikirnya lebih banyak. Saya masih muda. Baru baca Quran kemarin. Lebih banyak pahala dia daripada pahala saya. Kalau bapak itu mati, selesai. Dia tidak melakukan dosa lagi. Saya masih hidup. Saya bisa melakukan dosa lagi lebih banyak. Bapak itu mati masuk surga langsung karena pahalanya lebih banyak. Saya mati belum tentu masuk surga. Oh tidak bisa. Berarti saya lebih hina daripada bapak itu. Tidak jadi. Cari. Ketemu budak-budak. Budak-budak ini. Yang belum balik ni. Oh lebih mulia saya daripada dia. Kenapa? Saya sudah balik. Saya sudah solat dapat pahala. Saya sedekah dapat pahala. Dia masih kecil. Dia solat tak dapat pahala. Dia sedekah tak dapat pahala. Lebih mulia saya pada dia. Budak-budak. Baliklah dia. Begitu balik dia mikir. Tapi dia kan belum balik kan. Dia kalau melakukan dosa tak dapat dosa. Dia kalau tak solat tak berdosa. Dia tak baca Quran tak berdosa. Dia tak puasa tak berdosa. Saya kalau berdosa, saya tak solat dosa. Saya tak zakat dosa. Dia kalau mati langsung masuk surga. Kata orang kita surga bulat-bulat. Saya mati belum tentu masuk surga. Oh tak bisa. Mati budak tadi ni lebih mulia dia daripada saya. Tak jadi lagi. Nyari tak ketemu. Sampai sore tak ketemu. Begitu mau maghrib ketemu anjing gila. Kata Abu Bakar ni. Oh jelas ini anjing gila. Lebih mulia saya daripada anjing ini. Kenapa? Dia hewan najis. Justru lebih mulia saya daripada anjing ini. Senang dia. Begitu mau balik mikir. Tapi kan anjing kan, kalau di hari kiamat kan selesai. Tak ada dihisap. Dia mati. Kalau saya mati di hari kiamat dihisap. Dan siapa tahu anjing itu keturunan Ashabul Kahfi. Ya kan salah satu hewan masuk surga kan anjing Ashabul Kahfi. Anjing yang menjaga ulama. Sedangkan anjing menjaga ulama masuk surga. Apalagi manusia menjaga ulama. Diabadikan di dalam Al-Quran.
ini jangan-jangan anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Saya belum tentu masuk surga. Akhirnya tak ketemu Pak Habib Abu Bakar. Dari pagi sampai sore tak ada ketemu. Siapa yang lebih mulia pada dia? Kata dia, anak ini lebih jelek daripada semua orang ini. Begitu balik muka murung, apa nanya? Anak gimana nak? Ada kau temu orang yang lebih mulia daripada kau? Kata Habib Abu Bakar, tak ada Pak. Saya ketemu orang tua, saya ketemu budak kecil, sampai saya ketemu anjing pun, anjing yang gila sekalipun, saya tetap merasa saya lebih hina daripada mereka semua itu. Baru abahnya senyum, kata abahnya, mulai sekarang kamu abah izinkan mondok. Gitu. Jangan kayak orang tua sekarang, anak nakal bingal taruh pondok. Anak udah tak bisa diatur, taruh di pondok. Ada ibu-ibu datang kepada saya, Alhamdulillah Beb, semenjak anak saya ni 3 bulan di Al-Bahjah, saya bisa tidur nyenyak Beb. Ngapa pula? Itulah Beb, sebelum mondok Beb, anak saya ni malam-malam bergayau, habis bensin isi full, pagi dah habis lah. Ini itu macam-macam lah, ini ngembon itu. Semenjak mondok, tenang hati saya Beb, ada perubahan pada anak saya Beb, tidur saya pun nyenyak Beb. Sebelum tak bisa tidur nyenyak Beb, anak saya bergayau malam-malam Beb. Anak bilang, iya ibu tidur nyenyak 3 bulan, saya pening pala tak bisa tidur mikir anak ibu. Apa ni mondok kan anak nakal? Ibu ngapa mondokkan anak? Itulah anak saya nakal, Pak Ustaz tak mampu nak ngurus ni. Dah saya serahkan Pak Ustaz lah. Kalau saran Pak Ustaz sama duit-duitnya boleh lah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu cara agar hati bersih itu begitu. Bulan Rajab berhasil, Sya'ban sukses, Ramadan tambah sukses. Dari kapan? Rajab ini. Inilah gunanya Isra Mi'raj, bukan hanya sekedar cerita. Ya, cerita itu bagus ya. Kenapa Habib? Ini kan peringatan Isra Mi'raj Habib. Ngapa Habib tak cerita Isra Mi'raj? Kalau saya cerita Isra Mi'raj, dulu saya ceramah Isra Mi'raj, ibu-ibu ngomong, Habib cerita yang lain lah. Bosan kami tiap tahun itu terus. Oh, rupa ibu-ibu ni rupa dah sering mendengar cerita Isra Mi'raj. Baik, dalam perjalanan Isra Mi'raj saya ambil satu cerita biar menghubungkan tema kita hari ini. Temanya apa? Bulan Rajab. Jadikan bulan Rajab momen untuk meningkatkan ibadah bulan Ramadan. Agak kuat sikit tak apa pula. Yang penting baliknya dapat pahala. Jadi kenapa Habib Ali ini tak ceramah Isra Mi'raj? Saya cerita sikit. Saya di mobil tadi ngomong sama supir saya, Pak, saya ini nak ngomong apa malam ini? Terus terang aja nih Pak. Tak ada persiapan. Dari Pala Nidang kita berbicara Isra Mi'raj. Subhanallah, saya ketemu sama saudara Panca. Adalah cerita ini lah. Saya rasa lebih bermanfaat. Terakhir, dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, kan Nabi itu kan dilihatkan Allah macam-macam ya. Macam-macam. Di antaranya Nabi SAW dipilih susu apa air, ya kan? Nabi susu apa air keras. Nabi memilih susu. Jadi sunnah tuh minum susu tuh sunnah. Karena Nabi SAW menyukai susu. Lalu Nabi diantaranya juga dikejar jin ifrit, dipanah sama para malaikat. Lalu Nabi melihat perempuan nenek tua bangket, krepot, gigi tak ada, mata dah tak nampak, saking tua itu. Bapak mau? Nenek. Mak melambai-lambai. Sini lah. Tapi nenek Pak. Oh Pak. Gigi tak ada. Mata dah hilang. Kulit dah bergaris-garis. Tapi pakai emas belunggu. Ya. Anting emas. Tindik sini emas. Gigi emas semua. Semua dari geraham, gigi taring sini. Semua emas. Kalung gelang emas. Semua emas, rambut emas. Tapi tu bangka. Manggil. Muhammad. Bapak mau? Tapi emas Pak. Emas semua ni, gigi pun emas Pak. Lumayan tu, dapat tanah berapa puluh hektar tu, emas dicabut dijual kan. Tapi yang manggil nenek-nenek. Untung yang dipanggil Nabi. Kalau dipanggil Bapak, wallah alam. Nabi tidak noleh. Sedikit pun tidak noleh. Nabi tidak menoleh.
Dipanggil terus, dipanggil terus. Nabi tidak menoleh. Nabi jijik. Makanya ibu-ibu jangan suka minta belikan emas sama laki. Jijik kami nengok. Kata bapak-bapak, bagus. Nah, bolehlah beli emas, senangkan nanti istri ya. Tapi salah banyak-banyak, berutang nanti laki tu. Begitu selesai dipanggil, Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, itu siapa yang manggil-manggil saya dari tadi itu siapa?" Kata malaikat Jibril, "Itu yang tadi adalah wujud dunia saat ini." Wujud dunia, dunia ini dah tua, seperti nenek-nenek, keriput. Tapi kenapa masih banyak orang yang mengejar nenek-nenek tadi? Kenapa? Karena orang itu ngincak emasnya, tertipu dengan emasnya, tertipu dengan gewangnya. Padahal yang memakai adalah seorang nenek-nenek. Itulah gambaran orang yang sekedar yang sedang mengejar dunia. Dia yang cinta dunia saat ini, mengumpulkan harta, mati-matian sampai meninggalkan Allah SWT. Sebenarnya dia sedang mengejar nenek-nenek tua. Hanya saja kita ini sedang tertipu. Kata Imam Ghazali, kita ini sedang tertipu. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu sedang tidur. Kalau sudah mati baru sadar. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Bapak Ibu kalau Allah SWT. Ini pembahasan pertama sudah selesai. Apa pembahasan pertama? Yaitu persiapan Rajab untuk Ramadan. Sekarang kita masuk yang kedua. Ini barulah Isra Mi'raj sedikit. Pas setengah jam. Tadi saya ceramah setengah 9 sampai jam 9. Sekarang jam 9 sampai setengah 10. Tak usah lama-lama. Cukup ceramah 1 jam. Kenapa? Kalau lama-lama, nanti lama-lama balik banyak hantu di dalam tu. Nanti saya datang Al-Mukarram, balik Almarhum ya. Bapak Ibu sekalian Allah SWT, terus di perjalanan Nabi SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, Nabi tidak hanya dikejar nenek-nenek. Nabi Allah perlihatkan macam-macam. Di antaranya Nabi Allah izinkan masuk surga. Masya Allah. Surga yang begitu indah. Disambut oleh malaikat Ridwan yang murah senyum. Mudah-mudahan kita bertemu malaikat Ridwan semuanya. Amin. Dan Nabi SAW melihat sendiri, kebanyakan para penghuni surga itu adalah para wanita. Para wanita. Lalu Allah SWT pun izinkan Nabi Muhammad untuk melihat surga, untuk melihat neraka. Tadi sudah melihat surga, dan kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Sebentar lagi akan saya jelaskan. Ini buat ibu-ibu dan buat istri bapak-bapak di sini. Karena bapak-bapak kan laki-laki pasti punya istri dan juga punya anak perempuan. Lalu Nabi singgah ke neraka. Ketemu siapa neraka? Malaikat Malik, penjaga neraka ya. Begitu Nabi Muhammad melihat malaikat Malik, apa kata Nabi Muhammad? Jibril, suruhlah malaikat Malik itu siapa tuh yang tak pernah senyum seram nengok? Itu malaikat Malik ya Rasulullah, penjaga neraka. Apa kata Nabi Muhammad? Coba suruh malaikat Malik itu senyum sikit. Seram aku nengok. Kata kita bahasa-bahasa Pontianak begitulah kan. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, itu dah senyum dah tu. Tak pernah malaikat Malik senyum kecuali saat ini. Bayangkan, malaikat Malik senyum, Rasulullah masih takut tak? Apa yang ketemu kita ni? Malaikat Rasulullah aja masih tak takut. Kata ulama, seandainya di neraka tidak ada siksaan lain kecuali melihat malaikat Malik, itu dah cukup sebagai siksaan. Apa tak ada? Jangan kan tengok malaikat Malik, bangun masuk rumah, badan capek, habis kerja, buka pintu, nengok muka bini kecot, dah risau dah kan? Dah takut dah. Ibu-ibu nengok laki muka masam pun dah takut dah. Apalagi melihat malaikat Malik. Begitu Rasulullah diizinkan masuk ke dalam neraka, ternyata yang dilihat kebanyakan penghuni neraka juga sama, yaitu perempuan. Jadi yang banyak penghuni surga perempuan, yang banyak masuk neraka pun perempuan. Kok bisa? Laki-laki bertarget, senang dapat semua. Laki-laki perempuan dapat semua, senang kan? Ini perempuan dok ni. Karena kan habis perempuan laki-laki, jadi ditutup dengan laki-laki. Karena laki-laki ini tak ada penendam, aman saya tak dikejar-kejar. Tapi kalau ditutup perempuan, biasa tetap ingat tuh orang-orang tuh kalau ceramah tuh ingat tuh tahir-tahir.
Nanti kalau saya cerita perempuan, habis saya kena kejar perempuan nanti. Kalau cerita laki-laki kan insya Allah tak ada. Tapi enggak, ibu-ibu di sini enggak insya Allah. Di sana pokok. Di mana pokok di sana lah pokok. Bukan di sini pokok. Serahlah mau di mana. Kenapa? Karena perempuan itu sebenarnya masuk surga itu gampang, Pak. Apa kata Nabi SAW? Idza shollat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannata man tasya'a. Kata Nabi SAW, seandainya perempuan itu cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, 3 ya nih. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama laki. Tak perlu sholat sunnah, tak perlu puasa sunnah, tak perlu ini itu. 3 ya bu, 3 ya nih. Sholat 5 waktu, bulan Ramadan puasa, kalau haid nanti dikodok, taat sama suami. Dakhalatil jannata man tasya'a. Dia masuk surga dari pintu manapun bebas. Itu perempuan nih. Tapi kalau perempuan nih 3 enggak sholat tak ada, puasa Ramadan tak ada, laki suka dilawan, tambah harga yang mutabarrijat. Kata Nabi, apa mutabarrijat? Tak mau nutup aurat, mandi berkemban nampak paha. Laki-laki yang kemiangan pun suka nengok. Pakai emas juntai-juntai, kianat sama suami, selingkuh. Ya, pelakor katanya, pelakor. Hati-hati Pak, pelakor tuh ada karma. Jangan suka, ibu-ibu juga nih, jangan suka ganggu laki orang. Nanti Allah balas, laki orang tuh nanti ganggu kita nanti. Jangan suka ganggu laki orang. Nanti laki orang tuh akan mengganggu kita, dikarma oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Tidak boleh begitu. Itu yang menyebabkan neraka mas banyak perempuannya. Kenapa? Karena suka meninggalkan sholat, suka tak puasa bulan Ramadan, suka ngelawan laki, tak bisa jaga mulutnya. Apa lagi? Suka membuka auratnya. Allah suruh tutup aurat. Apa kata dia? Panas. Allah suruh tutup aurat. Apa kata dia? Tak puasa. Allah suruh tutup aurat. Apa kata dia? Bisingnya. Hati-hati Pak. Selangkah perempuan yang kita ada tanggung jawab atasnya, istri kita, ibu kita kah, anak kita kah, selangkah mereka keluar dari rumah kita tanpa menutup aurat, maka selangkah pula kaki kita menuju ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan bapak-bapak kaum laki-laki masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan. Kenapa? Bapak-bapak ini cari duit kan, cari nafkah, betul. Itu kata Nabi, bapak-bapak yang keluar dari rumahnya niat mencari nafkah yang halal, setiap tetes keringatnya istighfar buat dia di akhirat. Setiap tetes keringat istighfar untuknya, dosa-dosa berguguran. Loh kok bisa dia masuk neraka? Masuk nerakanya karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin di dunia. Punya istri nggak diatur, istri nggak diarahkan, istri nggak diajarkan. Hati-hati, bapak nanti di akhirat dituntut. Makanya Habib Abdullah bin Awil Haddad bercerita apa? Ada bapak-bapak punya amalan segede gunung, banyak amalannya, bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala maulid Nabi, bawa pahala Isra Mi'raj, macam-macam pahala dia bawa banyak gede, saking banyak pahalanya, tinggal sejengkal lagi masuk surga Pak. Tinggal sejengkal lagi. Begitu dia masuk surga, ada 2 orang teriak dari belakang. Malaikat Ridwan, penjaga surga, jangan kau izinkan dia masuk surga, jangan kau biarkan dia masuk surga. Kami tidak rela dia masuk surga, kami tidak ridho dia masuk surga. Ditanya sama malaikat Ridwan, kau ni siapa? Dia banyak bawa pahala, dia mau masuk surga, serah dia lah masuk surga. Ngapa kau tak mau? Apa kata orang dua tu? Dibilang apa? Saya ni istrinya, ini anaknya. Dia nyaman-nyaman dulu di dunia, hadir Isra Mi'raj, baca Quran, solat, sembahyang, puasa. Kami anak bini tak pernah diajak. Hati-hati. Ini yang cerita Habib Abdullah Haddad loh ya, bukan saya. Saya cuma nyampaikan saja. Dia nyaman-nyaman solat, kami tak pernah diajak solat. Dia subuh ke masjid, kami dibiarkan tidur.
Dia tutup aurat pakai sarung ini. Saya anak tak pernah diberikan jilbab, tak pernah disuruh menutup aurat. Nyaman benar tak dia? Dia mau masuk surga pahala, kami ni masuk neraka tak ada pahala gara-gara dia dulu tak mau ngatur kami. Nyaman tengkuk dia. Akhirnya gara-gara si tuntutan anak isteri ni, si bapa yang tinggal sejengkal masuk surga tak jadi masuk surga. Kesian, kata malaikat Ridwan, silahkan masuk neraka bersama anak istrimu. Ini gara-gara dulu kau dunia kau cuma mikirkan diri kau seorang. Kesian, masuk neraka pak gara-gara anak ini pak. Tapi ada juga kebalikannya. Apa kebalikannya? Ada bapak-bapak bawa segede dosanya macam gunung. Tak solat, tak sembahyang, tak puasa, tak ini, tak itu, macam-macam dosanya. Tinggal sejengkal lagi masuk neraka. Dia terpeleset masuk neraka mungkin. Begitu mau didorong semua malaikat Malik, ada yang teriak dari belakang. Malaikat Malik, jangan kau biarkan dia masuk neraka. Kami tidak ridho dia masuk neraka. Ditanya sama malaikat Malik, kenapa kau tak mau dia masuk neraka? Kata si orang yang nuntut ni, saya ni dulu adalah istrinya, saya ini dulu adalah anaknya. Saya ini kenapa bisa masuk surga? Karena dia yang dulu kalau kami keluar buka aurat, dia yang beleter duluan. Saya ini anaknya, kalau saya keluar tak pakai kudung, habis ada di plaza sama bapak lu. Kalau saya tak ada ngaji, bapak masih marah. Bahkan bapak dulu yang kalau TPA, dia yang ngantar pakai motor siang-siang panas-panas. Dia yang jemput saya. Kalau saya tak ada ngaji, bapak marah. Kalau saya tak sekolah, bapak masih marah. Saya dimasukkan ke pondok pesantren. Gara-gara siapa saya bisa begini? Gara-gara itu bapak saya. Oh, kami tidak mau masuk surga sendirian. Kami mau masuk surga lengkap bersama bapak kami. Gara-gara tuntutan anak istri yang dia betul-betul tanggung jawab dulu di dunia, si bapak yang tinggal sejengkal masuk neraka, masuk surga bersama anak istrinya. Alhamdulillah. Mau cerita yang satu apa yang kedua tadi? Bapak-bapak yang di sini mau cerita yang tak jadi masuk surga, apa tak jadi masuk neraka lalu masuk surga? Mau yang mana? Yang satu apa yang kedua? Yang ke satu apa yang kedua? Kita berdoa mudah-mudahan jadi yang ketiga. Apa yang ketiga? Anak istri masuk surga semuanya. Tak perlu ada transit neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah Isra Mi'raj kita ini dua. Satu, yaitu jadikan bulan Rajab adalah bulan penentuan kita untuk ibadah di bulan Ramadan. Pak, yang mau gampang sholat nih Pak, Rajab nih Pak, bukan Ramadan Pak. Kalau bapak ni tak terbiasa beribadah di bulan Rajab, berbuih-buih mulut Pak Ustaz ceramah pun tak ada bakal bisa. Kurang apalah kalau ada puasa kan, kultum tiap subuh ya. Tiap subuh kultum, zuhur pun ada kultum. Apa kultum tu? Kuliah 7 menit, kadang tak cukup 7 menit, 15 menit, namanya kulibas. Kuliah 15 menit. Kadang sampai 30 menit kultum tu. Tiap hari kultum, ceramah itu tak ada berubah-berubah. Kenapa? Tak terbiasa. Kita ceramah tentang puasa, yang tak puasa hukumannya begini, yang puasa hukumannya begini. Kalau dia dah tak terbiasa berpuasa di bulan Rajab, merampot dia bisa puasa. Nanti yang kultum ni ceramah tentang baca Quran di bulan Ramadan. Ini tu. Kalau dia tidak terbiasa, tidak membiasakan dirinya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, di bulan Rajab, tak ada bakal mungkin dia mau mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan. Termasuk yang lain-lain tadi, membersihkan hati, amal ibadah yang lain, sedekah istighfar. Bulan Rajab Pak, bulan Rajab ini. Besok sudah tulis, mumpung masih ada Rajab, mulai sedekah 1 hari 1000 banyak. Yang penting tiap hari Ramadan kau tak sedekah tak afdal rasanya. 1 hari baca Quran selembar, sebanyak-banyak lo. Selembar lo, karena kita ni banyak dosa. Yang penting istiqomah dulu. Sehari selembar ya. Maghrib, habis salat maghrib tu baca Quran selembar. Jangan rokok ya dipikirkan terus. Udah ke masjid ni rokok tak boleh tinggal. Orang dulu masjid bawa Quran, kita bawa rokok. Ya la ilaha illallah sama HP. Kau lah risau kita solat nak tenang, HP dia berbunyi. HP tinggal lalu umaru, rokok tinggal lalu umaru. Mau solat ni udah tinggalkan lo. Habis solat baca Quran setengah jam atau 1 lembar, selesai. Besok gitu aja. Tak ada yang penting-penting orang nelpon. Ini bos nelpon ni Pak Ustaz.
bos telpon ni, kau tak diangkat, nanti bahaya. Biar dia lah, mau bos dia lah. Bilang, bos saya mau sholat, jangan ganggu saya. Tapi ini penting, salah. Kalau mau bos pecat tak saya. Ini pokok mantap. Tak ada mungkin dipecat, bah. Justru bos tambah suka. Weh, mantap anak bos saya ni. Kok bisa mantap? Pokok kali inilah ada anak buah yang membentak bos. Allahumma shalli ala Muhammad. Harus di-manage dari sekarang ibadah itu. Dari kecil dulu. Tak apa-apa. Sehari sedekah. Mau gampang sedekah. 1.000. Ini tak ada bilang, nantilah tunggu saya kaya. Tambah kaya, tambah masih. Iya kalau kaya. Kalau miskin toh sampai mati. Tak sedekah gitu. Bawalah mati banyak apa. Udah di dunia miskin, tak mau sedekah. Alam kubur miskin. Ya kan? Orang sedekah apa kata Nabi? Mana kasamalun min sedekah bal yazdad. Tidak akan berkurang harta orang yang sedekah, malah tambah kaya, Pak. Orang sedekah tambah kaya. Oh, yang tak mau sedekah, ya miskin terus. Lalu di alam kubur paling miskin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin. Berapa banyak orang di alam kubur itu mereka minta, ya Allah, hidupkan aku sebentar aja. 5 menit ya, hidupkan bentar. Kenapa? Fa asaddaka, aku pengen sedekah. Orang alam kubur tuh kepengen hidup bentar, cuman pengen sedekah, tapi tidak Allah izinkan. Kenapa? Kalau seandainya kita yang sudah mati bangkit walaupun 5 menit, apa tak kabur orang semua-semua relas? Kenapa? Antu bangkit. Siapa mau nerima sedekah kita? Mumpung masih hidup sedekah. Oh, Mbak, ada pocong lah, Mbak, sedekah. Aku pingsan dulu, ya kan? Cuman kita nak sedekah bikin kapan? Sedekah, Pak. Mana duitnya? Jadi duit sakwa. Buka lo, kapan tak bisa. Mumpung bulan Rajab 1.000 sampai Syaban Ramadan, insyaallah jadi ahli sedekah. Amin. Solat, yang susah solat tahajud, yang susah bangun malam, kecuali Barcelona versus Real Madrid, bangun malam. Betul Ustaz. Ini kan main bola bangun malam. Jam beker jam 2, jam 12 sudah bangun. Giliran tahajud nih 10 HP, 10 alarm, tak bangun. Hidup mati. Biar gampang bangun malam tu kenapa? Alaikum bi qiyamil lail fa inna da'bu sholihin. Hendaknya kamu bangun malam. Kenapa? Bangun malam itu kebiasaan orang soleh. Bangun malam, diatur jam 3 bangun paksa tu. Lalu wudu, berapa menit? 5 menit. Udah, wudu, bangun, wudu, solat 2 rakaat, habis tidur lagi, tak apa. Besok gitu lagi, wudu, bangun malam, habis tidur lagi, solat subuh tapi jangan tidur 14, jangan 2 pagi kunut pula. Dibiasakan agar apa? Nanti Ramadan sahur jam apa? Jam 3. Habis sahur tahajud. Kenapa? Dari Rajab udah terbiasa bangun malam. Tapi kalau dari Rajab nih tak terbiasa bangun malam, biar sahur jam 3, habis sahur tidur lagi. Betul? Kenapa? Tak terbiasa. Itu San. Jadi bulan Rajab ini terbiasa dan ibadah yang lain. Itu hikmah yang pertama. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira siap gak meningkatkan ibadah di bulan Rajab? Kurang kompak. Yang tak jawab saya doakan pantatnya bisul. Kira-kira balik dari masjid ini siap gak nambah ibadah? Siap gak nambah baca Qur'annya? Siap gak nambah solatnya? Siap gak nambah sedekahnya? Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, yang terakhir, konklusinya hikmah Isra Mi'raj. Si bapak-bapak ingat ada anak istri yang kita punya tanggung jawab atasnya. Betul? Anak istri jangan sorang-sorang masuk surga. Ingat bini dulu di dunia yang buatkan kita kopi, yang nyucikan kita baju, yang jaga harta kita ketika kita nafkah. Kita masuk surga bareng anak istri. Betul? Mau masuk surga seorang-seorang apa bareng? Mau masuk surga seorang-seorang apa bareng? Mudah-mudahan bareng semua bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Terus untuk ibu-ibu, ingat bu, perempuan penghuni neraka paling banyak bu. Na'udzubillah min dzalik. Gambaran sebagai penutup. Dia takut neraka. Kadang orang ini dengan neraka biasa ya. Tahu neraka? Yang ditanya ibu-ibu. Ibu-ibu ni. Bu,
Ada ibu kat luar tu. Oh bu, cuba panitia yang tak jawab tak usah kasih nasi. Bu, takut neraka bu? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludun ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulitnya matang, kami ganti dengan kulit yang lain. Terus sampai dia merasakan azab kami amat pedih. Tidak ada habisnya. Buat gambaran takut neraka, balik rumah ni bu. Bu, balik rumah ni bu. Tahu mie rebus tu bu? Masak mie rebus bu. Berapa menit tu mie rebus tu? Jarang naik 5 menit buih-buih lah ya. Arok mie. Berapa menit matang mie tu Pak? Tak sampai 5 menit. Bayangkan mie 5 menit langsung masak. Bagaimana besok kita dicelup ke neraka? Na'udzubillah min. Belum terasa ke? Belum terasa Pak Ustaz? Masukkan jari. Kuat tak? Kuat tak? Masukkan jari. Kalau masih kuat, angkat air mendidih tu, siram ke muka. Kalau masih kuat, bolehlah maksiat. Kalau tak kuat, janganlah, jangan. Mudah-mudahan selamat semua dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Itulah dua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kumpul di sini Allah tidak keluarkan kita dari tempat ini kecuali sudah ubah keadaan kita. Dari sebelum hadir tempat ini kita adalah golongan orang yang celaka. Semoga Allah jadikan kita orang yang bahagia. Ya Allah, ubahlah keadaan kami ya Allah. Dari sebelum hadir tempat ini kami adalah penghuni neraka, maka jadikan kami penghuni surgamu ya Allah. Dari sebelum hadir tempat ini kami akan ditimpakan azab, maka berikan kami rahmatmu ya Allah. Kami orang yang jelek, maka jadikan kami orang yang baik ya Allah. Kami orang yang hina, maka muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami orang yang susah, maka mudahkan segala urusan kami ya Allah. Urusan dunia kami ya Allah permudahkan ya Allah, dan urusan akhirat kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hajat kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Yang sempit rezeki ya berikan kami rezeki yang halal, yang barakah ya Allah. Ya Fattah ya Razzaq, bukakan kepada kami pintu rezeki yang halal ya Allah. Rezeki akan menyelamatkan kami di akhirat. Jangan kau berikan kami rezeki akan menuntut kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Kami takut akan siksaanmu ya Allah. Kami takut akan azabmu ya Allah. Jauhkan kami dari bala dan musibah ya Allah. Angkat segera ya Allah. Angkat segera musibah dari negeri ini ya Allah. Angkat segera bala dan cobaan dari negeri ini ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Berikan kami rahmat-Mu selalu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mengetahui ya Allah. Engkau adalah zat yang selalu melihat kami ya Allah, dan Engkau mengetahui isi hati kami ya Allah. Jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah kecuali Engkau telah meridhai kami semua ya Allah. Ridhai kami semua ya Allah, dan ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dan tutup aib dosa kami ya Allah. Tutup aib kami di dunia sehingga kami tidak malu dengan saudara-saudara kami, dan tutup aib kami di akhirat sehingga kami tidak malu bertemu dengan kekasih kami Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan kami untuk berkumpul di tempat ini ya Allah, maka mudahkan kami untuk berkumpul di surga nanti ya Allah. Sebagaimana Engkau mudahkan langkah kaki kami untuk menuju ke masjid ini ya Allah, maka mudahkanlah langkah kaki kami untuk memasuki surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau bukan kepada Engkau kami meminta, siapa lagi yang kami akan meminta ya Allah? Kalau bukan Engkau yang akan mengabulkan hajat kami, siapa lagi akan mengabulkan doa kami ya Allah? Engkau adalah zat yang maha kaya, Engkau adalah zat yang maha pengabul doa, maka kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari segala penyakit ya Allah. Bersihkan hati kami dari hasud, dari sombong, dari riya, dari ujub ya Allah, dan berikan juga kepada kami kesehatan jasmani dan rohani ya Allah.
Ya Allah, kalau ada di antara kami yang masih susah dalam melaksanakan solat, maupun yang di kiri kanan tempat ini yang masih susah dalam melaksanakan solat, kami mohon jadikan kami semua ahli solat ya Allah, dan matikan kami dalam keadaan solat ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat, taat dan ibadah. Mudahkan kami dalam beribadah, mudahkan kami dalam membaca Al-Quran, mudahkan kami dalam mengkhatamkan Al-Quran, mudahkan kami dalam berzikir, mudahkan kami dalam bersolawat, mudahkan kami dalam istighfar ya Allah, dan istiqomahkan kami dalam melakukan yang itu ya Allah. Jadikan kami semua ahli istiqomah ya Allah, jadikan semua ahli istiqomah ya Allah sampai ajal menjemput kami ya Allah. Dan jika sudah tiba waktunya ajal menjemput kami mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan kami mohon jadikan akhir ucapan kami ketika kami wafat nanti bisa mengucapkan kalimat yang agung dan mulia, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Sebelum kita akhiri, mari kita berqasidah sedikit. Kita salawatan, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah, salamullah Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, Habibillah. Ilahi salil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, tawassalna bismillah wa bil hadi tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri semuanya. Salatullah, salamullah salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Mudah-mudahan doa kita berkah salawat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Jangan lupa saya sedikit info kan, kami punya program banyak dalam dakwah. Di antaranya salah satu program kami itu kita punya radio dakwah, namanya Radioku 88,0 FM. Ini radio kita punya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini oleh-oleh Bapak Ibu balik ke rumah bisa didengarkan Radioku 88 FM. Itu banyak ceramah
Ceramah saya juga di situ ada Buya Yahya, Habib Segaf Baharun, Habib Novel Idrus, pokoknya semua ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah. Mudah-mudahan oleh-oleh dari saya ini bisa bermanfaat buat umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Ini saya bisa kami sampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salahnya jadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.